3 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka serta sesak napas akibat terinjak-injak dalam insiden rebutan makanan gratis di acara pernikahan putra Gubernur Jawa Barat di Garut. Menurut keterangan dari Hendra, insiden tersebut bermula ketika keluarga pengantin membagikan sekitar 5.000 paket makanan kepada masyarakat secara gratis. Acara pembagian makanan ini diselenggarakan oleh keluarga pengantin dan pelaksanaannya dipercayakan kepada sebuah event organizer, EO, yang bekerja sama dengan sejumlah unsur pemerintah daerah, termasuk Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta kepolisian. Hendra menjelaskan bahwa masyarakat mulai mengantri di luar pintu-pintu pendopo Garut. Pengaturan dari EO pada awalnya membatasi jumlah orang yang boleh masuk, namun jumlah masyarakat yang datang jauh melebihi perkiraan sehingga antrean menjadi semakin padat dan sulit untuk dikendalikan. Situasi semakin tidak terkendali ketika petugas yang berjaga tidak mampu menahan arus massa yang terus berdatangan. Saat akses pintu akhirnya dibuka, gelombang massa langsung menyerbu masuk sehingga banyak warga terjatuh dan terinjak-injak. Lebih jauh, Hendra menerangkan bahwa para korban mengalami sesak napas dan luka-luka di bagian kaki, paha, serta pinggang. Hal itu terjadi karena posisi korban sudah terjatuh terlebih dahulu sehingga terinjak dari belakang oleh arus massa yang terus masuk. Polisi menduga kejadian ini dipicu oleh fenomena bottleneck atau penyempitan jalur masuk yang tidak sebanding dengan volume pengunjung yang hadir. Selain itu, jumlah titik akses masuk yang terbatas dan tidak seimbang dengan arus kedatangan warga menjadi salah satu fokus investigasi lebih lanjut. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa data yang ada merupakan informasi awal dan sangat mungkin akan dilakukan investigasi ulang agar peristiwa ini dapat dipahami secara tuntas dan hasilnya akan diumumkan ke publik. Pemerintah daerah dan pihak terkait bersama unsur keamanan berkoordinasi untuk mengkaji ulang pengelolaan kerumunan dalam acara besar demi mencegah kejadian serupa terjadi kembali serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Tragedi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait, terutama dalam upaya meningkatkan pengamanan dan penanganan kerumunan dalam berbagai kegiatan sosial maupun pemerintahan di masa yang akan datang. Kejadian aja ya. Oke, itu Pak Kapolri nanti akan statement ya. Kamu beruntung nih, tidak sia-sia kamu nunggu sini. Karena Kapolri langsung mau statement. Tidak aja kami itu Mas. Malam-malam kan. Karena terkait hasil hari ini apakah sudah dilakukan proses ini? Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati
sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur di dalam membantu masyarakat, yang bersangkutan menolong anak kecil untuk dibawa ke ambulan. Kemudian Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.